Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekitik penyambutan dari udah. Kali kini udah kembali bercerita. Kita melanjutkan cerita sebelumnya, cerita bagara-gara, cerita batia-tia, bagalau-galau. Dan penting hati kita senang. Semua pendengar-pendengar, subscriber udah mendengar cerita-cerita bagalau dari udah merasa terhibur. Walaupun cerita agak batia, kalau dibawa ke bahasa Indonesia mungkin udah suaranya mengicik bahasa Indonesia, mungkin udah lancar lah guys, ada bisa lancar bahasa Indonesia lah, kata patah-patah gitu. Bisa jadi sekali ulah sekali balik. Untuk cerita kali ini ceritanya indahlah tentu aneh kali ceritanya. Mungkin kita bercerita di seputar kejadian peristiwa nan saling kanagari, berupa berita viral yang terbaru tuh cerita itu yang ceritanya Sapangku mantak di daerah Jawa tu mantak pangalih bakso. Jadi ini terbuli. Ambo sebagai sapam tu tersentuh terenyuh hati ambo ko. Di lain sisi kalau sebagai pendengar untuk melihat kan kejadiannya itu lagi viral di media sosial. Bermacam komen dari netizen, komen yang buruk tentang sapam ko. Undi ibu lawak sapam ko. Mungkin sapam ko arogan atau baalo lah sapam ko, arogan atau baan. Undi bunyi saluang main bau. Kalau ambo sebagai sapam tidak bisa pula dibasalahan rekan-rekan kita tu. Sebab alun tentu fakta di lapangan mungkin yang pedagang ko latar lampau mada bana tidak bisa dikecian ala memakai ilmu basti, dikecian tak mengerti, ala karing tidak bisa lunak pun apa lain. Atau mungkin lah naik dulu kawan waktu itu nyontak kadang lah, itu penilaian pertama. Atau mungkin manyo sipit-sipit panjilek kan, menjilek untuk di makarnya ranca di mata pimpinan yang mantap. Dilakukan silahnya kerajonyo inyo na batuan nyo na bana. Memang dalam dunia kerja kalau untuk sifat menjilik tu tidak bisa bilang entah di mana, baik swasta negeri sama je. Kalau dalam kerajo tu sebenarnya kalau untuk menjilik tu tidak bisa disalahan tu. Tapi dengan syarat kawan jangan dipijak-pijak dan dijatuhan cukup untuk mukasih diri pribadi individual. Jadi kawan lain jangan tanya yo. Ikut dik menjilik kawan nak tanya yo. Pasan muda dari kepada rekan kita tu supaya bisa introspeksi diri lah. Bah kamu konyo kalau di fakta di lapangan memang nasib kita ko sebagai bawahan atau paling bawah mungkin sekali tampil yang kesalahan. Sapam ko untuk disalahan. Kalau tidak nemu salah jangan jadi sapam. Itulah nasibnya. Dalam kerja kita sehari-hari kita alami kan, memang bentuknya kayaknya ada seketik tidak dihargai. Mungkin tidaklah bisa dikecian dihargai. Kadang tergantung pribadi kita masing-masing. Kita pandai bersosialisasi dalam kerja kita supaya lancarlah kehidupan, lancarlah dalam dunia kerja kita, dalam sehari-harinya lancar.
hati senang, indah mandongkol. Itulah mang dunia kerja ko payah. Yo mang hati-hati, mau pandai-pandai, tapi tetap dijago prinsip itu sebagai sapam tuh prinsip sapam juga harus kita pahami. Tepuk siwa, tapi awak hujan sampai dipijak-pijak dulu. Dia juga mengali iyo si Rubana kalau mengali punya. Iyo gak panik-panik pada dia. Mengali banyak hidup. Ngapolah jawabannya mengali ye. Si Rubana mengali. Ada cerita-cerita ko banyak beredar di dunia maya, media sosial khususnya Facebook atau Instagram. Entahlah. Coba dalam kehidupan sehari-hari itu orang untuai kalape, kawan bisa jadi lawan, lawan pun bisa menjadi kawan. Aku gitu pandai-pandai lah. Itu kata-kata bijak dari udah sosok bijak lah yang ada dong. Pokoknya yang penting ku saran ditarimu, alhamdulillah. Kalau tidak tarimu, jangan didangalah. Ondel ala kali. Baik kira-kira. Masih muda dan agak gaya lah kan. Dan selanjutnya pada sanak-sanak kita dalam kehidupan sehari-harinya, mari kita menjaga sikap dan etika kita. Tidak selalu kita pun di atas, suatu saat di bawah, roda punya bawah putar. Dan ketika kita di atas, lupa di bawah, tidak menganasa. Kalau dapet hidupku ibarat apa ya, sembahyang jemaah tu lah, sembahyang berjemaah tu banyak pelajaran yang dapat gitu petik tu. Contohnya dalam saf kan dalam saf pasti tidak ada kita mengana-ngana ikunya presiden, gubernur, orang bisnismen kayu. Tidak ada, soalnya harus dimungku orang bangsa yang miskin tidak. Sama ratu saya datang dulu. Dan maja kita sikap sabar tuh. Contohnya sabarnya. Pasti kita sembahyang di saji pasti ada imamnya agak lama. Pasti kita bersabar, nak mungkin awak dulu merukuk dari imam itu batal. Banyak pelajaran penting dalam kehidupan itu, makanya pepatah Minang tu banyak yang batu-batu yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Alam tak gampang jadi guru. Begitu sanak-sanak kita dan ada di perantauan, marilah bersabar-sabar saya dulu dalam menempuh hidup. Hidup kini kau mempadiah benar untuk menjadi sesuatu nasi mempadiah. Tapi banyak-banyak berdoa pula. Baik pun kita-kita yang ada di kampung ko, mohon dulu sanak-sanak kita yang lagi ada di rantau tu supaya rezekinya lancar. Tiap tahun pulang kampung bisa dicari orang lain. Anak baik tu baik di sana ambo. Kalau mau tahu ayo nak putih-putih tapi tidak lancar, tidak kan kecil udah kok. Dia udah kok. Coba alai. Ini dia kau juga lah. Orang-orang dia kau juga baguno juga. Ada gunungnya itu orang tu ada gunungnya. Orang pandi ada gunungnya. Orang bangga, orang panaku, orang cerdas, orang pintar. Ada gunungnya macam-macam. Allah ada bidang-bidang macam-macam. Punya petani, ada gunung petani. Kalau tidak ada petani, itu ada baris juga akan makan. Kalau tidak ada pemimpin, itu lah tak selimak peyaknya dari itu. Tidak ada yang mengatur, yang mengendalikan kalimat peyak. Terjadi hukum rimbo. Siapa nama itu berkuasa. Itulah pepatah-pepatah kita tu. Mari kita nak menuang
Kalau pepatah pepantun itu agak kurang-kurang juga rumah. Tapi kalau dusana sebelahnya pastilah mengerti itu. Alah tahu santiang. Orang Minang wah pandai, mantap. Ada itu sana cari toko kita sudah dulu ala nak tantu nak kau dah cari tuan tu matu mungkin lah 5 watt mah kita di kurang istirahat wow lah pokoknya intinya tadi marilah kita menjaga diri kita dari hal-hal yang berbau kriminal atau berbau jalan sasik lah tuan. Marilah kita segera mendekatkan diri kepada Tuhan yang kuasa. Apa banyak-banyak juga sembahyang, mengaji. Kalau ada lah segeralah. Kalau nan Allah ditingkatkan, mudah-mudahan kita terhindar dari mara bahaya dan apa ya, dan kehidupan kini ko dan tidak serba nak menantu. Entah Allah pokoknya bikin mana apa di dunia media sosial kita memang kejam gini nampaknya. Kejamnya itu banyak beredar berita-berita hoax, dan suku madu domba yang memecah belah persatuan baik kesatuan negaraku, agama, maksud terjadi perang saudara, konflik di mana-mana. Cuma mari kita sikapi supaya kita menjaga diri kita, hati-hati dalam kehidupan sehari-hari, janganlah terlalu lebay lah tu. Seketik posting ke medsos lah tentu orang senegari seluruh negari. Seharusnya itu aib bagi kita lah, jadi lah tentu orang kalau berdoa kan banyak orang kini berdoa di Facebook, ya Allah ya Allah, ya Allah sembuhkanlah ini sembuhkanlah itu aku pengaruh tidak ada pengaruh itu malah cime dari kawan-kawan bagi kawan yang lain oke lah dari segi positif. Ada yang negatif ni cuma tapi di kawan-kawan tu itulah cerita seperti udah pintuah udah semoga bermanfaat. Sudahi dulu lah untuk cerita selanjutnya. Udah pikir dulu cerita kena dari Tuhan. Yang penting untuk kini ko pasal udah tu tadi, marilah kita sama-sama menjaga diri kita dari perbuatan dosa dan kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi